rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. Just tremble at his voice, tremble at his voice. How great
Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kau Allah yang amat luar biasa untuk kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hidup kami, sepanjang langkah kaki kami. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Kami Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini, pada hari ini kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Karena hanya Engkau Allah yang layak ditinggikan. Engkau Allah yang layak terima segala hormat kemuliaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap untuk menyembah nama-Mu ya. Kami siap untuk memuji di dalam nama-Mu.
segala kebaikan-Mu Tuhan. Segenap hati kami menyembah-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya Tuhan. Karena kasih setiamu atas kehidupan kami ya Tuhan. Sekarang kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan sama-sama katakan amin. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Sebab Dia baik, Dia Allah yang mengasihi kita. Mari kita bertepuk tangan untuk Allah kita. Tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewat di gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya dan setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Mari kita mengangkat pujian dari awal. Sama-sama katakan, ku tahu Allah turut bekerja. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewat di gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan
tepuk tangan untuk Allah kita. Oh yeah. Sama-sama katakan. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Kita ada puji dari awal. Sekaranglah tiba, sekaranglah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah. Saya katakan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, kesaksian kita, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sama-sama katakan oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Mari kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita untuk kita masuk dalam renungan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kau Bapa yang selalu mendengar setiap seruan hati kami. Terima kasih Yesus. Denganmu ya Tuhan kami dapat melewati setiap permasalahan yang ada dalam kehidupan kami, karena Kau Allah yang selalu menyertai kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa Kau mendengar seruan hati
bersamamu Bapa. Lewat lembah gelap Kau temani aku, Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Sekali katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Hai, Shalom, anak-anak Full Hope Generation. Wow, senang bisa jumpa lagi dengan kalian dan juga termasuk siapapun yang menyaksikan ibadah ini, khususnya bagi kalian anak-anak remaja muda. Wah, saya sangat senang banget kalau bicara di depan anak-anak muda. Salah satu alasannya simpel. Kalau saya bergaul dengan anak-anak usia remaja muda, sering ngobrol sama anak-anak muda, saya jadi ikutan muda. Ya kan? Iya, tapi kalau misalnya kalau kalian nih masih anak remaja muda, ngomongnya, gaulnya sama orang-orang tua, artinya apa? Kalian cepat tua. Ya, oke. Nah, jadi anak-anak remaja muda, saya senang banget bisa berada di tengah-tengah anak remaja muda. Tetapi satu hal yang paling membuat senang, yang paling membuat senang adalah kalau kalian menjadi anak-anak remaja muda yang dengar-dengaran akan firman Tuhan dan hidup sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Amin. Ya, karena firman Tuhan berkata apa? Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan mereka yang melakukan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mulai, saya ajak kita semua yuk tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk momen ibadah khususnya untuk anak-anak remaja muda dari Gereja GBI Taman Kepala Mestari Full Hope Generation. Kami mohon Tuhan lewat ibadah ini, khususnya saat kami mendengar firman-Mu, kami mendapatkan sebuah pengharapan untuk hidup bahagia, hidup bersukacita seperti yang Tuhan kehendaki. Tolong kami supaya kami mengerti apa yang menjadi firman Tuhan, apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami pada hari ini. Tolong Tuhan, tuntunlah lidah bibir, pola pikir, tutur kata hamba-Mu ini,
Dan apa yang hendak hamba bagikan, setiap pengalaman dan setiap persiapan apapun yang hamba ingin berikan kepada anak muda ini, dituntun oleh Roh-Mu sehingga tidak bertentangan dengan kebenaran-Mu, dan itu bisa menjadi pesan Tuhan bagi kami semua. Kami siap belajar firman-Mu, demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah teman-teman, bicara tentang Paskah tentu kalian sudah banyak tahu lah. Kalian bisa tinggal searching di internet, googling, kalian akan temukan apa arti Paskah, definisinya apa ya. Dalam bahasa Inggris itu kan disebut Passover, ya. Dalam bahasa Ibrani Pesach. Intinya simple ya teman-teman. Bicara tentang Paskah, kalau kita bisa tarik kesimpulan, itu arti sederhananya adalah dilewati, ya, terlewati, ya, dilewati atau terlewati. Tetapi teman-teman, kita mesti coba kritisi, ya, kita coba kaji dengan baik bahwa yang namanya terlewati atau yang dilewati itu belum tentu Paskah, belum tentu itu bicara Paskah. Misalnya contoh, ya kalau teman-teman, ya, saya mau kasih lihat kalian coba ya tayangan video ini. Coba perhatikan tayangan video ini. Oke, nah dari tayangan video tadi teman-teman, kalian bisa lihat ya, ada kejadian-kejadian, situasi di mana orang itu nyaris mati, nyaris ketabrak, nyaris tertimpa bencana, tetapi bisa luput. Nah, bisa luput atau bisa terlewati itu kan hal yang menyenangkan ya, bener nggak teman-teman? Apalagi kalau kalian yang mengalami kejadian seperti itu tuh. Waduh, kamu bisa ngelus dada kamu sampai 1000 kali loh. Sampai tipis dada kamu. Saking bersyukurnya karena apa? Selamat. Karena tidak jadi mati, tidak jadi celaka, tidak mengalami musibah. Betul nggak? Ya. Nah, teman-teman, mungkin ada juga di antara kalian yang mengalami kayak gitu ya. Situasi keadaan di mana nyaris kalian itu ditabrak atau mungkin juga bisa merenggut nyawa. Tapi saya mau kasih tahu, itu belum tentu bicara Paskah. Walaupun kita sama-sama merasakan dan mengalami yang namanya terluputkan, terlewati, belum tentu itu Paskah. Ya, karena ketika kita bicara tentang Paskah, Passover, teman-teman, ada satu yang menjadi fokus kita, ada satu yang menjadi clue-nya, yang menjadi tolak ukurnya, yaitu siapa? Nama Yesus Kristus. Amin. Nama Yesus Kristus. Jadi apa yang dialami Yesus Kristus, apa yang dilakukan Yesus Kristus, apapun yang dikerjakan Yesus Kristus, itulah yang akan membuat Paskah sesungguhnya. Sampai sini jelas ya. Jadi patokannya itu teman-teman, bukan oknum yang lain, bukan nama-nama orang yang lain. Ya kita tahu ada banyak kesaksian-kesaksian, cerita-cerita, ya dari siapapun kamu bisa dengar pengalaman mereka yang tadinya hidup dari susah, tiba-tiba jadi orang hebat, jadi kaya, yang tadinya misalnya dia mengalami penderitaan, mengalami hinaan, akhirnya dia bisa menjadi orang yang mulia dan menjadi orang yang top, ya. Dan banyak cerita-cerita yang lain, ya, bagaimana mereka bisa melewati masa-masa susah, melewati situasi-situasi berat, ya. Tetapi belum tentu itu bicara Paskah. Itu belum arti Paskah, teman-teman.
Ya, meskipun demikian kita bersyukur ya, ketika ada orang-orang punya pengalaman seperti itu, tentunya dia akan punya semangat ya. Mereka juga nggak mau main-main loh. Mereka akhirnya tertemplak dan mereka sadar betul bahwa mereka nggak inginkan kejadian kayak gitu diulangin lagi 2-3 kali lagi. Bener gak? Kamu mau nantangin, mencobai diri kamu sendiri ya untuk coba, kemarin kan udah nggak kena tabrak tuh, iseng-iseng lah, saya juga mau coba-coba lagi lah, berdiri di pinggir jalan atau sengaja naik motor ngebut-ngebut ya, atau sengaja untuk langgar lalu lintas, tujuannya supaya apakah saya bisa selamat, bisa terlewati dari kecelakaan. Coba aja. Ya, kalian pasti akan masuk rumah sakit kalau nggak kuburan. Ya enggak? Ya karena itu momen yang kita nggak bisa ulang lagi. Itu kan sebuah anugerah Tuhan masih bisa tolong kita. Bisa juga itu sebuah kebetulan. Bisa juga itu sebuah kasihan Tuhan kepada kalian yang Tuhan masih sayang sama kalian. Bisa juga itu memang kamu belum waktunya untuk meninggal. Sehingga banyak faktor teman-teman. Tapi kalau bicara Paskah, hanya ada satu faktor. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Itulah faktor utamanya. Itulah tokoh utamanya. Sampai sini jelas? Ya. Nah teman-teman, apa sih yang Yesus lakukan? Tentu banyak banget ya. Kita nggak bisa sebut satu persatu. Ya, saya sederhanakan saja. Ya, secara intinya saja yang Yesus kerjakan. Apalagi ini momen Paskah ya, sesuai dengan istilah Paskahnya, sesuai dengan tema Paskah ini. Ya, intinya adalah bahwa Yesus Kristus meluputkan kalian, meluputkan saya, menyelamatkan kalian dan menyelamatkan saya dari apa? Dari kuasa dosa, dari kebinasaan, dari hidup yang gelap, hidup yang lama. Kita diluputkan, kita dilewatkan, kita akhirnya ya menerima hidup yang kekal. Kita akhirnya menerima keselamatan. Kita akhirnya menerima hidup yang baru. Nah, itulah yang Yesus lakukan buat kalian dan saya. Amin. Kalian percaya bahwa di dalam Yesus kalian sudah selamat? Kalian percaya bahwa di dalam Yesus kita akan diubahkan menjadi manusia baru? Kalian percaya bahwa di dalam nama Yesus kita telah dijamin hidup yang kekal? Amin. Kalau percaya, mari berikan tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tema kita hari ini saya ambil dengan judul sukacita yang sempurna. Nah, sukacita yang sempurna. Kalau kalian tidak mengalami Paskah, maka sukacitamu belum sempurna. Ya, belum sempurna. Oke? Kamu boleh saja dapat mobil, dapat pacar, dapat rumah, dapat pekerjaan yang bagus, apapun yang kamu dapat, sukacita, betul? Tapi sukacitamu belum sempurna kalau kamu tidak punya Yesus Kristus. Bukankah Alkitab berkata begini? Yesus sendiri yang berkata ya, untuk apa kita memperoleh seluruh kekayaan dunia ini, tetapi kita kehilangan nyawa. Nah, sekarang kalian bisa tahu itu. Itu standarnya sukacita yang sempurna. Ya, nggak bisa dibarter. Artinya kita punya harta apapun dikumpulin di seluruh dunia ini, atau semua orang terkaya di dunia ini dikumpulin uangnya, dikumpulin harta bendanya, tidak bisa untuk barter, tidak bisa untuk bayar beli hidup yang kekal, tidak bisa juga mengembalikan nyawa kita kalau kita mati atau kita binasa di neraka. Tidak mungkin bisa. Ya, jadi itu sebabnya sukacita kita kalau kamu dan saya, kamu sudah memperoleh hidup yang kekal. Kamu sudah mendapatkan sebuah jaminan untuk nyawa kita. Sewaktu-waktu ketika Tuhan panggil, kita tidak khawatir. Sama seperti kalau kalian punya asuransi, bukan? Ya, walaupun kita punya asuransi bukan berarti kita ugal-ugalan atau kita sembarangan. Kita tetap hidup sesuai dengan semestinya ya. Kita berjalan, kita lakukan apa yang sebaiknya. Tetapi teman-teman, setidaknya kalau kita punya asuransi, maka kita lebih tenang. Kita nggak khawatir, panik iya, bingung iya. Tapi setelah kita tahu kita ada asuransi,
setidaknya itu memberikan kita sebuah kepastian ya, bahwa semuanya pasti akan teratasi, semua akan tercukupi, semua akan beres. Betul nggak? Ya, apalagi kalau bicara tentang sakit gitu ya, sakit penyakit. Nah ini yang agen-agen asuransi pasti tahu lah ya. Saya bukan mau promo, saya bukan lagi mau jual asuransi, tapi saya mau memberitakan Injil yang adalah asuransi di atas segala asuransi. Oke? Asuransi di atas segala asuransi. Mengapa? Karena asuransi ini tidak ada di dunia, dan tidak ada asuransi yang bisa menjamin ini. Hanya satu-satunya Yesus yang bisa lakukan itu. Yang percaya katakan amin. Nah teman-teman, jadi kalau kita sudah mengerti ini, tentunya kita akan mengerti bahwa kalau kita sudah mengerti hal ini, tentunya kita akan sadar dan kita akan memahami bahwa aku perlu Yesus. Aku perlu cari Yesus. Kalau enggak sukacita saya, sukacitaku enggak sempurna, sukacitaku enggak utuh, sukacitaku hanya separuh, bahkan mungkin hanya setengah, bahkan mungkin hanya sepertiga. Ya, kita tidak mau kan dalam hidup ini apapun yang kita dapat, kita mendapatkannya yang di bawah rata-rata. Kita nggak mau kan, kita pasti pengen yang berkualitas, kita pengen mendapatkan yang terbaik. Walaupun mungkin kita nggak sanggup nih, walaupun mungkin kita juga nggak punya kemampuan, walaupun kita sendiri mungkin ya nggak ada kapasitas lah untuk memiliki itu atau mendapatkan yang sempurna itu. Tapi kalau misalnya dikasih yang bagus, pasti mau dong. Kalau kita misalnya beli yang bagus, pasti mau dong. Kalau kita punya kesempatan dapat yang bagus, pasti kita pilih yang bagus dong. Betul nggak? Nggak mungkin kita pilih yang jelek lah. Nggak mungkin kita sengaja, ya udah aku yang jelek aja, nggak mungkin. Walaupun mungkin kita nggak mampu beli yang bagus. Bener apa enggak? Ya kan? Nah, oleh karena itu teman-teman, Yesus Kristus melalui perayaan Paskah ini, Dia memberikan yang terbaik bagi kamu. Ya, hidupnya, nyawanya, darahnya, rencananya diberikan kepada kamu. Dan apapun yang Yesus perbuat, selalu yang terbaik buat kita. Tuhan Yesus tidak pernah kasih yang setengah-setengah. Tuhan Yesus tidak pernah kasih yang murahan. Tuhan Yesus tidak pernah kasih yang asal-asalan. Kita yang suka memberikan kepada Yesus seperti itu. Ya kan? Jadi teman-teman, ini yang pertama yang harus kita pahami dulu. Sukacita yang sempurna. Ketika apa? Ketika engkau dan saya mendapatkan Yesus Kristus yang melewati kalian dari kebinasan, dari hukuman maut, dari kuasa dosa, dari kuasa setan, dari kegelapan, dari kehidupan yang lama. Itu dulu teman-teman yang harus kalian pegang. Ya, itu dulu. Ya. Nah, bukankah ini yang menjadi dasar gereja? Bukankah ini yang menjadi arti dari gereja sesungguhnya? Gereja yang sesungguhnya adalah didasari ini. Orang-orang yang telah menerima, orang-orang yang telah percaya, orang-orang yang telah dikeluarkan dari hidup yang lama, dari dosa, dilewati, ditolong, diselamatkan, lalu berkumpul menjadi satu. Itulah namanya gereja. Jadi teman-teman, kalau sebuah gereja, apakah itu ibadah online atau offline, ataukah itu ibadah di rumah atau ibadah di dalam gedung gereja, dengar baik-baik. Yang paling terpenting adalah bagaimana lewat ibadahmu membuat engkau semakin hidup sukacita yang sempurna. Kalau apa? Kalau kita tadi tidak lagi balik, tidak lagi kembali, tidak lagi berurusan dengan kehidupan kita yang sebelumnya. Kita tidak mau lagi berurusan dengan dosa, berurusan dengan kehidupan kita di masa lampau. Kita tidak mau lagi berurusan dengan cara-cara hidup kita yang lama. Kita tidak mau lagi berurusan dengan kuasa-kuasa gelap. Kita tidak mau lagi berurusan dengan hal-hal yang membawa kita jatuh dalam dosa. Jadi setiap kali kita beribadah, setiap kali kita menyembah Tuhan, setiap kali kita bergereja, itulah yang harusnya terjadi, teman-teman. Kalau enggak itu terjadi, mau ke gereja 1000 kali kek, enggak ngefek bos.
nggak ngefek, yang ada malah bisa lebih parah. Kenapa bisa lebih parah? Karena nggak ada gregetnya lagi bergereja, nggak ada gregetnya lagi dalam beribadah. Sehingga di tempat ibadah pun, dalam saat ibadah pun, kita masih bisa bercanda, main-main, gak serius. Bahkan lebih konyolnya apa? Masih bisa mencuri kesempatan dalam kesempitan untuk berbuat dosa. Dalam beribadah, dalam rumah Tuhan, masih bisa punya potensi seperti itu. Gimana kalau di luar gereja? Gimana kalau di luar rumah? Bisa mengerti sampai sini? Itu yang membuat lebih parah. Saya berharap anak-anak Full Hope Generation di sini, Anda bukan orang yang seperti itu. Kalaupun ada, bertobatlah. Amin. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, teman-teman, yang terakhir yang membuat kita bisa bersuka cita di dalam kesempurnaan. Mari kita belajar dari seorang yang bernama Gaius. Orang ini menjadi contoh kita sebagai seorang yang mewakili, ya, orang-orang yang sudah terima Yesus, yang sudah ikut Yesus. Dan dia juga sudah buktikan bahwa dia juga sudah berbagi, dia juga sudah memberi. Alkitab mencatat, ya, Gaius ini, bahwa dia ini adalah petobat baru, ya, hasil pelayanan dari penginjilan Rasul Paulus. Dia dari Makedonia, dan dia suka mengikuti Paulus kemanapun pergi. Jadi dia kasih waktu, tenaga, ide, pikirannya untuk melayani Tuhan. Dia juga memberikan rumahnya, tempat tinggalnya untuk Rasul Paulus dan murid-murid yang lain untuk ditampung dan nginap di tempat dia. Ya, dan Paulus itu pernah menulis surat kepada jemaat-jemaat lewat rumah tempat tinggal Gaius. Jadi ini orang luar biasa. Bahkan Gaius sudah ikut menderita bersama-sama Paulus ketika dia masuk ke kota Filipi. Ya, di sana ada Dewi Artemis, di mana itu menjadi dewa pujaan, yang menjadi pesugihan, pemelaris, penghasil ekonomi, yang bisa memberi rezeki kepada penduduk-penduduk, bukan hanya satu penduduk, tapi se-Asia, bahkan sedunia. Dewi Artemis itu menjadi dewi yang zaman itu menjadi dewi pujaan, dewi yang diagung-agungkan. Ya, Paulus datang melayani ke sana, melayani orang-orang di sana, dan melepaskan banyak roh-roh jahat, kuasa-kuasa gelap, dan memberkati banyak orang di sana bersama dengan Gaius. Kita ingat di cerita itu ada kisah tentang anak-anak Skewa. Kalian tahu cerita anak-anak Skewa? Anak-anak Imam Skewa, ya. Dia ini punya anak yang akhirnya coba-coba memakai nama Yesus untuk mengusir setan, untuk mengalahkan kuasa gelap. Yang terjadi apa? Malah anak-anak Skewa ini gak ada kuasanya, malah dia akhirnya dikejar-kejar, berbalik. Ya, dia yang sendiri akhirnya dikerjain sama setan. Tidak ada kuasanya. Kenapa? Karena dia tidak beriman dengan sungguh-sungguh. Ya. Dan Paulus menolong, Paulus mengubahkan, Paulus akhirnya bisa menyelamatkan semua orang-orang yang ada di kota Filipi. Ya, akhirnya pelayanan Paulus ini jadi berkat, tersiar di mana-mana, banyak orang akhirnya percaya kepada Yesus. Tapi ada yang nggak senang. Ya, tokohnya bernama apa? Demetrius. Demetrius ini tidak senang kehadiran Paulus, Gaius dan teman-teman, karena sudah merusak, ya, bagaimana kehidupan kota Filipi yang sangat memuja Dewi Artemis ini. Nah, saat itu ada gedung kesenian, mereka mau jebak Paulus untuk bisa dihakimi massa di situ. Tapi untungnya, ya, masih ada orang-orang yang menasihati dan mengasih tahu kepada Paulus, jangan masuk gedung itu, bahaya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ya, mereka tidak mau membuat kekacauan lebih besar. Ya, mereka mau menegakkan hukum dengan baik karena mereka nggak mau dianggap jadi pengacau. Ya, akhirnya Alkitab mencatat mereka akhirnya Alkitab mencatat mereka harus melewati pengadilan. Ini Gaius, teman-teman. Nah, teman-teman, Gaius ini bukan cuma Paulus yang memuji dia, bukan cuma Paulus yang merasa bahwa ini orang anak muda yang membawa sukacita. Ya, Paulus sukacita banget kehadiran Gaius, membawa sukacita dia. Tapi Rasul Yohanes juga menyatakan yang sama. Dia juga senang sama Gaius ini. Dan ditulislah kisah Gaius dalam suratnya Yohanes pasal ketiga ayat 1 sampai ke 4. Dan di sana, ya, ada satu kata penting yang disampaikan oleh Rasul Yohanes kepada jemaat. Ya, dia bilang, aku nih, sukacitaku yang paling besar adalah kalau melihat engkau
hidup dalam kebenaran. Jadi teman-teman, ini yang harus kita lakukan setelah kita ikut Yesus. Setelah kita mengenal Paskah, maka kita akan menjadi orang yang hidup dalam kebenaran. Tolong bedakan antara kebenaran dengan pembenaran. Ya, bedakan antara kebenaran dengan pembenaran. Kalau kita hidup dalam kebenaran, maka kita akan berjalan di jalan yang lurus, berjalan di jalan yang kudus, berjalan di jalan yang tulus. Itu kebenaran. Tapi kalau kita pembenaran, maka kita berjalan di jalan yang akalnya akal bulus. Ya, kita tidak tulus, teman-teman. Kita akan punya yang namanya alibi-alibi. Kita hanya mau membenarkan diri sendiri. Gak akan pernah mau mengaku salah. Gak akan pernah mau mengaku salah, mau bertobat sungguh-sungguh. Yang ada pembenaran demi pembenaran. Merasa diri paling benar. Dan akhirnya dia bisa menghakimi satu dengan yang lain, menyalahkan satu dengan yang lain. Yang seperti ini bahaya. Merusak sukacita. Merusak sukacita. Jadi teman-teman, ini yang harus kita lakukan setelah kita ikut Yesus. Hiduplah dalam apa? Kebenaran. Bukankah Yesus Kristus berkata apa? Akulah jalan dan kebenaran. Betul? Ya, Yesus sendiri yang berkata. Jadi teman-teman, kalau kita benar-benar ikut Yesus dan hidup dalam kebenaran, itulah yang akan membuat sukacita kita sempurna, karena kita hidup di jalan yang benar. Di jalan yang benar, kita mesti temukan orang yang benar, yang bisa menunjukkan jalan yang benar. Teman-teman pernah nggak tanya sama orang ketika Anda tidak tahu jalan, tersesat gitu ya? Anda tahu nih rute jalan ke sini lewat Google Map atau apa, tapi ternyata kok nyasar sana nyasar sini, ya kan? Tentu Anda akan tanya sama orang, kok. Mas, mbak, Tok Ciko, numpang tanya dong, ini benar nggak jalan ke sini? Betul nggak? Nah, kadang-kadang suka temukan kan ada orang yang menunjukkan jalan, tapi jalannya malah dia kasih jalan yang salah, atau dia bilang saya nggak tahu, saya orang baru, saya bukan orang sini, betul nggak? Suka gitu nggak? Saya bukan orang sini. Tapi saya mau beritahu teman-teman, Yesus Kristus itu, dia bukan hanya orang sini. Dia yang punya dunia ini, dia yang punya semesta ini, dia menciptakan kamu dan saya. Dia yang menciptakan sorga, dia yang menyediakan sorga, dan dia berasal dari sorga. Jadi kalau Anda dan saya tanya sama Yesus, Anda berjalan ikut Yesus, udah benar. Udah benar 1000%. Anda gak usah ragu lagi. Sekarang bagaimana Anda dan Yesus sejalan, selaras. Sejalan dan selaras bersama dengan Yesus sampai di hidup yang kekal. Sampai kita dipanggil pulang. Maka sukacita akan ada pada kalian. Kita bisa saja jatuh dalam dosa. Saya tidak katakan kalau kita sudah ikut Yesus lalu kita itu sempurna, tidak lagi bisa berdosa. No. Kita bukan Superman, betul? Kita juga bukan Wonder Woman, betul? Superman aja bisa salah, Wonder Woman aja bisa salah, ya kan? Iya, apalagi kita. Nah, tetapi yang paling penting begini, ketika engkau mengenal kebenaran, waktu engkau jatuh dalam dosa, waktu engkau berbuat dosa, waktu engkau mengalami keadaan yang terpuruk, engkau tahu jalan yang benar, cara yang benar, solusi yang benar untuk menyelesaikan itu. Nah, bukan dengan bunuh diri. Bukan dengan menghakimi dirimu, menghakimi orang lain. Bukan dengan pembenaran. Seolah-olah biar aku lakukan ini, biar orang tahu apa yang ku derita, biar orang tahu apa yang ku alami. Itu bukan solusi yang benar, teman-teman. Sampai sini paham ya? Jadi sekali lagi teman-teman, inilah yang membuat Anda dan saya sukacita yang sempurna. Selamat Hari Paskah buat anak-anak Full Hope Generation dan kalian semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Ya, bersyukur buat apa yang sudah kami dengar firman-Mu hari ini. Kiranya ini membuka wawasan kami, mencerahkan pikiran kami, menggugah hati kami, menjamah jiwa kami, dan menyentuh batin roh kami, supaya kami hidup seperti yang Kau mau, dan kami pegang ini jadi prinsip hidup kami, dan kami mau praktekkan dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan, tolong anak-anak muda ini, supaya hidup kami bukan cuma menjadi orang yang bersukacita menurut kata dunia, sukacita menurut kata saya, sukacita menurut kata orang, tapi kami mau bersukacita bersama dengan Tuhan,
Sukacita kami, sukacita Tuhan. Sukacita kami sesuai dengan apa yang firman-Mu katakan. Inilah yang membuat kami sempurna di dalam. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bisa diselamatkan, kami sudah ditembus, kami sudah diampuni. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah jalan yang benar dan Engkaulah orang yang memberikan kami jalan yang benar. Bantu kami Tuhan, supaya kami bisa membenahi langkah-langkah kami, membenarkan hidup kami seperti yang Kau mau, sehingga kami bisa selaras sejalan dengan Engkau. Kalaupun kami terpuruk, kami dalam keadaan susah, kami jatuh, kami berbuat dosa, kami tahu jalan yang benar, cara yang benar, solusi yang benar, untuk kami bisa hidup seperti yang Kau mau. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah anak-anak muda ini, di mana mereka berada. Dan saya berdoa, buat anak-anak muda dimanapun Kau yang mendengarkan ini, buka hatimu untuk Yesus. Kalau Kau mau diampuni, Kau mau diselamatkan, Kau mau ditebus dari dosa, buka hatimu, terimalah Dia, ikutilah Dia, dan Kau akan lihat sukacita yang mengalir itu akan terjadi dalam hidup. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba juga berdoa ya Tuhan, untuk anak-anak muda yang sudah di dalam Yesus. Saya berdoa, biarlah mereka seperti Gayus. Mereka bisa teladani apa yang Gayus lakukan, dan mereka hidup di dalam kebenaran. Sehingga itulah yang menjadi sukacita kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran ini. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Dan sekarang anak-anak muda, angkatlah kedua tanganmu, arahkanlah hati iman percayamu untuk terima berkat yang dari Tuhan Yesus Kristus. Hai anak-anak muda, terimalah segala berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Kristus Yesus Tuhan, penghiburan kekuatan pimpinan kuat kuasa Allah Roh Kudus memberkatimu, sehingga engkau dilindunginya, dijauhkan dari mara bahaya, niat-niat orang jahat, bahkan dari tipu daya setan. Sehingga engkau diberkatinya, sehingga engkau dipeliharanya, tidak kelaparan kekurangan. Engkau diberkatinya, sehingga engkau diberikan hikmat, marifat, kebijaksanaan, sehingga engkau tidak salah dalam mengambil keputusan. Engkau diberkati supaya engkau melihat mujizat, kuasa, keajaiban Tuhan dinyatakan. Engkau diberkati supaya engkau tetap setia, hidup dalam kebenaran. Walaupun doamu belum terjawab, walaupun pergumulanmu masih belum selesai, tetaplah setia, tetaplah hidup dalam kebenaran, supaya engkau melihat kemuliaan Tuhan. Dan diberkatilah engkau dengan damai sejahteranya, sehingga engkau tidak takut, bimbang, kecewa, putus asa, tidak ada niat untuk bunuh diri, karena ada Yesus Kristus bersama kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi. Bye.